Yang kedua, karena perkataan hadis Nabi, itu perkataan hadis Nabi terkait masalah yaitu tatkala Rasulullah bersama beberapa sahabatnya naik ke Gunung Uhud. Rasulullah pernah naik ke Gunung Uhud. Maka tatkala Rasulullah naik ke Gunung Uhud bersama sahabat-sahabatnya, Gunung Uhud itu bergetar. Ana wong numpak, ada orang manusia naik ke gunung, gunungnya bergetar. Lantas tatkala kemudian gunung itu bergetar, Uhud itu bergetar, Rasulullah berkata, "Uskut Uhud, diam kamu Uhud," kata Rasulullah. Di atasmu itu adalah Nabi. Wasyidik, Siddiq maksudnya Abu Bakar As-Siddiq. Wasyahidani, dan dua orang yang mati syahid maksudnya adalah Umar dan Utsman bin Affan. Oleh karena hadis itulah beliau dijuluki Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullah ta'ala, jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada panitia pengajian itu Mushola Al-Bayyinah, dan kepada seluruh jamaah yang hadir ataupun yang tidak hadir. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah dan juga keberkahan di dalam hidup. Sekaligus juga Allah memberikan keselamatan bagi kita seluruhnya, itu baik di dalam kehidupan dunia ataupun di dalam kehidupan akhirat. Allahumma amin. Dan melanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Sekarang itu babnya adalah makana alaihi salaf minal khawfi wal amal. Assalamualaikum. Babnya adalah sekarang adalah yaitu tentang rasa takut dan amalan generasi Islam terbaik dari salafus saleh. Jadi terkait masalah rasa takut dan amalan mereka generasi Islam terbaik, para sahabat Nabi, dan kemudian generasi salafus saleh. Jadi kalau generasi salafus saleh berarti 3 generasi terbaik di dalam Islam. Sahabat Nabi, muridnya sahabat Nabi, nanti kemudian muridnya lagi. Istilah dalam bahasa kitab itu disebut salafus saleh. Jadi kalau ada kalimat salafus saleh mengacu kepada mereka, sahabat Nabi, muridnya sahabat Nabi atau generasi tabi'in, kemudian muridnya lagi generasi tabi'ut tabi'ina. Itu yang dimaksud dari salafus saleh. Dan pertama mengawali di bab ini, wa man ta'ammala ahwal sahabat, maka barang siapa yang memperhatikan keadaan sahabat-sahabat Nabi. Kalau antum lihat itu tentang bagaimana perihal sahabat-sahabat Nabi di dalam kehidupan mereka. Radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah meridhoi kepada mereka sahabat-sahabat Nabi. Wajadahum fi khayyatil amal, maka dia yang memperhatikan itu akan mendapati mereka sahabat-sahabat Nabi. Nanti kita akan mendapati sahabat-sahabat Nabi itu puncaknya amalan-amalan soleh mereka, atau kita akan melihat bagaimana puncak dari amalan-amalan soleh yang mereka lakukan. Mahayatil khawfi, bersama puncaknya rasa takut kepada Allah. Jadi kalau kita lihat kehidupan sahabat-sahabat Nabi generasi salafus soleh,
panjenengan akan disuguhi puncaknya amal soleh yang dilakukan oleh mereka, yang disertai dengan puncaknya rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu, sementara kami jama'na, yaitu mengumpulkan. Kami di sini maksudnya penulis kitab. Penulis kitab di sini maksudnya Ibnu Qayyim sebagai bentuk tawadunya dia. Kami yaitu mengumpulkan baina taksiri, itu dengan kurangnya amal. Kalau kita kan amalnya kurang, rasa takutnya juga kurang. Maksudnya seperti itu. Kalau mereka generasi sahabat, Masya Allah amalannya, lantas kemudian juga rasa takutnya Masya Allah. Kalau kita amalannya kurang, rasa takutnya juga kurang. Ini harapannya besar kepada Allah, masuk surga tanpa hisab. Tapi kan itu ya, kalau sing mlebu surga tanpa hisab, ini amalannya tidak seberapa, rasa takutnya juga tidak seberapa. Alhamdulillah, Allah memasukkan manusia ke dalam surga bukan karena amalan, karena rahmat Allah. Sehingga bagi kita seluruhnya juga memiliki harapan atau memiliki peluang bisa masuk surga tanpa hisab. Karena masuk surga itu berkat karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun rahmat Allah ya tentunya harus diundang dengan amal soleh yang sungguh-sungguh. Bal tahritu, bahkan kami itu banyak kelalaian, bahkan kita semuanya juga di dalam banyak kelalaian. Wal amni, dan juga rasa aman. Amalan kurang, amalan solehnya kurang, kelalaiannya banyak. Di samping itu merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kini dewek kan itu ya, amalannya kurang, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, banyak kelalaian. Ini harapannya besar, ingin masuk surga tanpa hisab. Seakan-akan seperti itu kalau kita. Lantas yang pertama adalah wahadhi Siddiq. Inilah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang membicarakan masalah sahabat seorang yang cukup masyhur di kalangan sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa beliau dijuluki As-Siddiq? Karena beberapa hal. Satu, karena beliaulah yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau dalam kitab tarikh kan seperti itu. Tatkala seluruh manusia mendustakan, maka Abu Bakar As-Siddiq membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj yang tidak logis, sehingga beliau mendapat julukan As-Siddiq. Itu yang pertama. Yang kedua, karena perkataan hadis Nabi, itu perkataan hadis Nabi terkait masalah, yaitu tatkala Rasulullah bersama beberapa sahabatnya naik ke Gunung Uhud. Rasulullah pernah naik ke Gunung Uhud. Maka tatkala Rasulullah naik ke Gunung Uhud bersama sahabat-sahabatnya, Gunung Uhud itu bergetar. Ana wong numpak, ada orang manusia naik ke gunung, gunungnya bergetar. Lantas tatkala kemudian gunung itu bergetar, Uhud itu bergetar, Rasulullah berkata, "Uskut Uhud, diam kamu Uhud," kata Rasulullah. Di atasmu itu adalah Nabi. Wasyidik, Siddiq maksudnya Abu Bakar As-Siddiq. Wasyahidani, dan dua orang yang mati syahid maksudnya adalah Umar dan Utsman bin Affan. Oleh karena hadis itulah beliau dijuluki Abu Bakar As-Siddiq. Di samping nama-nama yang lain juga banyak. Contohnya yang Ngatik, dia juga dipanggil mendapat julukan Ngatik. Ngatik itu orang yang terbebas dari api neraka. Kadang-kadang jenengan wong siki, siapa mbak jenengannya Mbak Atik ya. Ya, kayak aslinya jenengan ngain, Ngatik ngain, kemudian ta off. Ini berarti berbahasa Indonesia artinya Atik. Itu ya maksudnya. Nah ini kalau orang udah dinamakan Atik, maksudnya adalah orang yang terbebas dari api neraka. Coba bayangkan saja, ada manusia, dia masih berjalan-jalan di atas permukaan bumi, tapi dia mendapat julukan Anta Atikullah. Kamu wahai Abu Bakar bebas, terbebas dari api neraka. Wah, nek dewek kok ini seneng ini ya. Malah mumpung ngalah katanya bebas, tambah lalene malah. Ora kuatnya nggak jeneng ya. Nah, ini Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama beliau berkata, perkataan Abu Bakar As-Siddiq, "Wadattu anni syaratun
fi janbi 'abdil mu'min. Kata beliau, seandainya aku hanyalah sehelai rambut di sisi kepala hamba orang yang beriman. Kata beliau, seandainya aku hanya sehelai rambut yang berada di kepala orang beriman. Panjenengan kemudian tanya, maksudnya siapa? Kenapa kemudian dia seakan-akan kemudian mengambil perkataan seandainya aku rambut hanya menempel di kepala seorang mukmin? Karena kita tahu yang namanya rambut manusia tidak dihukumi. Tidak dihukumi dosa, tidak dihukumi pahala, tidak diancam dengan neraka, tidak ada ancaman yang lain-lain. Makanya beliau, karena didorong rasa takutnya kepada Allah tidak selamat, dia berkata seperti itu, ya Allah, seandainya aku hanya rambut. Karena ini didorong rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan melihat amalan yang ia miliki. Seakan-akan ia takut kalau amalan solehnya itu tidak diterima oleh Allah, sehingga mendorong perasaan yang seperti itu. Ia berkata seperti itu, ewon dene aku mau sekedar rambut sing nempel di kepalanya orang mukmin. Rampung ganti rambut, sampai ganti rambut kan selesai ya. Kenapa dia memilih di kepala orang mukmin? Ya karena mulia. Rambut di kepala orang mukmin kan mulia. Itu seperti itu. Nah, kata beliau seperti itu. Sampai nanti kedulunya suatu saat dengan berpikir pada malam hari, seandainya aku jenggot putih yang ada di jenggotnya seorang mukmin. Tapi didorong oleh perasaan karena rasa takut kepada Allah. Seperti itu. Lantas kemudian berikutnya, Wadakarahu Ahmad nganhu, dan juga menyebutkan pula Ahmad, yaitu dari perkataan itu juga Ahmad menyebutkan. Juga disebutkan pula annahu kana yamshiku bil lisani. Suatu kali Abu Bakar As-Siddiq memegang lisannya. Abu Bakar As-Siddiq suatu saat memegang lisannya. Kemudian dia berkata, hadzalladzi awradani al-mawarida. Sungguh inilah yang banyak mengiringku menuju kebinasaan. Sing jenengane mulut ini kan luar biasa. Sekedar hanya dua sisi tapi memiliki dampak yang berbahaya. Makanya Rasulullah kalau dalam hadis Rasulullah kan menyebutkan banyak yang tergelincir menuju ke neraka hanya karena permasalahan lisannya. Dan kita tahu kalau dalam hadis Rasulullah disebutkan al-jannatu mustaq, surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Surga rindu kepada golongan manusia. Nah, kalimatnya di sini adalah surga rindu. Kalau kita rindu kepada surga biasa, sampai kepengen lebih surga itu biasa. Tapi kalau surga yang merindukan Anda, ini luar biasa. Kalau suatu saat kemudian surga yang merindukan kita, ini Masya Allah ya. Nah, kalau kita merindukan surga, ya sudah biasa, setiap manusia semuanya merindukan surga. Tapi ini adalah surga yang rindu kepada 4 golongan manusia. Di antaranya adalah hifdzul lisani. Dia pandai menjaga lisan. Sehingga yang lisan kan perkataannya dihukumi bisa mubah. Mubah berarti ngomong orang li pahala, orang li sah. Kemudian bisa berpahala, bisa menjadi haram, bisa menjadi jais. Jais itu menang. Dan kemudian kalau dikatakan oleh Umar bin Khattab terkait masalah Rasulullah kan ngomong, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia yaitu berkata yang baik. Jika tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Kan seperti itu ya. Umar bin Khattab berkata, tapi diamnya manusia terhadap perkara yang mungkar, ini diamnya setan. Sampai dalam anaknya orang sholat di jurnal lah daripada reang. Ini jenengane diamnya setan. Ngomong malah di pahala, sholat itu pahala. Itu maksudnya. Ini yang dimaksud oleh yaitu Umar bin Khattab. Nah, Abu Bakar As-Siddiq tatkala dia memegang lisannya seperti itu. Sungguh inilah yang banyak mengiringku menuju kebinasaan. Wa kana yabki katsiran, dan sungguh kemudian setelah itu dia menangis banyak.
Terus DWK begitu memegang lisannya berkata seperti itu, kemudian dia menangis dengan curahan air mata yang banyak. Seakan-akan kalau kemudian kita membayangkan dia memegang lisannya, mengucapkan kalimat itu, kemudian dia menangis, dia membayangkan selama ini perkataan yang keluar mulai dari dia hidup sampai kemudian menjelang usia tatkala dia mau meninggal. Dia membayangkan berapa perkataan yang akhirnya itu hanya sekedar mubah saja. Berapa perkataan yang kemudian akhirnya menurut beliau itu seakan-akan menjadi yaitu perkataan yang membinasakan dan yang lain-lain. Didorong oleh pemikiran seperti itu, dia kemudian menangis. Menangisi terhadap lisannya yang selama ini ia gunakan untuk berbicara. Lantas, kemudian dia berkata, "Ubku, menangislah." Terus kata Abu Bakar Siddiq, "Menangislah sampean-sampean. Fa'ilam tabku, jika kemudian kau tidak bisa menangis, fatabbaku, maka paksakanlah untuk menangis. Menangislah, nek boten sakit nangis, paksakan untuk menangis." Kalau menurut perkataan ulama salaf yang lain, kalimatnya ada tambahannya. Ubku, menangislah. Wa illam tabku, jika engkau tidak bisa menangis, maka paksakanlah menangis. Fa inna ahlan nar, karena sungguhnya penduduk neraka yabkunu finnar, mereka penduduk neraka akan menangis di dalam neraka sampai air mata mereka di wajah-wajah mereka, sampai air mata mereka habis, sampai air mata mereka berubah menjadi darah dan nanah. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata demikian, "Menangislah kepada Allah, dan jika tidak bisa menangis maka paksakanlah untuk menangis." Kalau panjenengan masuk di bab kitab Riyadhus Shalihin, nanti panjenengan masuk di bab itu, nanti ada bab buka'u min khasyatillah, bab yang menjelaskan terkait masalah yaitu menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kalau di hadis, kalau tidak salah, hadis yang kedua dari bab itu, riwayatnya Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, "La yadijun nar rajulun," tidak akan dimasukkan ke dalam neraka seorang laki-laki ataupun perempuan. Nekna hadis karena kalimat laki-laki berarti bisa untuk laki-laki ataupun perempuan. Tapi kalau di dalam hadis kalimatnya perempuan berarti khusus untuk perempuan. Kalimatnya di situ adalah laki-laki. La yadijun nar rajulun, tidak akan masuk ke dalam neraka seorang laki-laki. Sekalipun kalimatnya ini laki-laki, bisa berarti untuk wanita. Tidak akan masuk ke dalam neraka wanita ataupun laki-laki. Yabku, yang dimana baka min khasyatillah, dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Sampean nangis karena Allah Subhanahu wa taala, ora bakal dimasukna ke dalam neraka. Hati yang dan labanu fiddarni, sampai kemudian dikembalikan air susu menuju puntingnya, atau sampai kemudian berkumpul antara kemudian debu-debu di jalan Allah dan juga asap-asap neraka jahanam. Ini menunjukkan kalimat tidak mungkin sampai dimasukkan ke dalam neraka jika sampai menangis kepada Allah. Kemudian nek bisa, nek bisa memang dalam hitungan sehari paling tidak kita menangis kepada Allah satu kali. Panjenengan kalau melihat kisah di kalangan ulama-ulama tabi'in, ada ulama tabi'in yang tidurnya satu bantal dengan istrinya. Deweke nek turu ke satu bantal dengan istrinya. Satu bantal istrinya, menangis kepada Allah selama 20 tahun, istrinya tidak tahu. Dia menangis kepada Allah selama 20 tahun, padahal tidur satu bantal dengan istrinya tidak tahu. Masya Allah ya, 20 tahun bayangkan. Tidur bersama istrinya satu bantal, kemudian istrinya tidak tahu. Kisah jenengannya romantis menurut hemat kami. Nek dewek malah dalam keadaan yang fakir miskin malah paduba ya. Kalau mereka bisa tidur bareng, coba satu bantal kan romantis ya. Kalau saya katakan suami istri, masya Allah, dengan masalah akhirat coba, ya kan masya Allah ya. Sampai-sampai kemudian suaminya itu menangis kepada Allah selama 20 tahun tidak diketahui. Kewenangannya, ini kewenangannya. Ketahuannya adalah setiap pagi istrinya itu mendapati bantalnya itu basah.
nek saben-saben turu esuk-esuk ditindiki ke bantalnya itu basah, tapi basahnya itu kemudian tidak menimbulkan bau sehingga mungkin kotoran yang keluar dari mulut bahasanya apa? Iya kayak gitu. Jadi, otomatis kan bantal nek kena kotoran yang dari mulut kan baunya berbeda dengan air mata. Makanya istrinya itu mendapati kekayaan itu kotoran yang keluar dari mulut lah. Tapi saya heran kenapa sampai basah ya. Akhirnya ditunggu sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata sampai makan waktu 20 tahun. Akhirnya kemudian dia yaitu kewenangannya nang anaknya. Anaknya itu pernah mendapati ayahnya yaitu sedang menangis kepada Allah, tatkala kemudian istrinya tidur pulas. Dia menangis kepada Allah di atas bantalnya sampai air matanya itu kemudian mengalir dengan deras menuju bantal itu. Pantes saben esuk bantal itu terus. Mulanya sampean ibu-ibu nek engko bojone sampean bantal terus jenengan aja nudungi lah. Wah, boleh jadi menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Ini dulu ulama salafus soleh. Masya Allah. Padahal kita tahu lain di jannah tidak akan dimasukkan ke dalam neraka laki-laki ataupun perempuan yang menangis kepada Allah. Sampean kalau punya air lautan sebanyak 7 samudra, punya antum semuanya, didatangkan semisal itu dengan semisal jumlah 7 samudra lagi, sehingga terdapat 14 samudra air lautan. Anda miliki itu untuk kemudian menyiram, memadamkan api neraka, maka tidak akan mampu. Tapi 1 tetes air mata yang keluar karena Allah ini mencukupi untuk memadamkan api neraka. Jenengan punya 1 tetes pun Masya Allah ya. Makanya ini diprogram ya. Artinya panjenengan kalau bisa memang sehari ya menangis kepada Allah Subhanahu wa taala paling tidak. Karena kita tahu lah, kita ini adalah orang yang merasa aman, lalai, kemudian amalnya kurang. Kudune nakeh nangis ya. Dan berikutnya. Wa kana idza qama lis-shalah, maka tatkala Abu Bakar As-Siddiq dia salat, ka'annahu nurun, maka dia seakan-akan seperti batang kayu. Nek dheweke salat, dia ngejejer kaya wit seperti pohon. Sampai pernah mengetahui pohon? Pohon tatkala kemudian dia berdiri di atas bumi, maka dia seakan-akan tidak berguncang. Anteng seperti ini. Nek dheweke kan ora ya, telisikan bae. Lah kayak dia seperti sebatang kayu. Coba kenapa dia seperti itu? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulanya tatkala Rasulullah mau meninggal, dia jatuh sakit keras. Pernah suatu saat Rasulullah jatuh sakit keras, kemudian dia memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk sholat dan disuruh Abu Bakar As-Siddiq untuk ngimami. Tapi anaknya Aisyah yang istrinya Rasulullah kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti kalau seandainya engkau memerintahkan kepada ayahku untuk mengimami sholat, nanti aku takut jamaah tidak mendengar suaranya kecuali mendengar suara tangisan darinya. Karena dheweke nek sholat ke akeh nangis, sing dikuatirna nang anake Aisyah mbok ngasih dheweke mimpin sholat isine mung nangis tok. Sehingga Rasulullah tetap memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin sholat pada saat itu. Berarti menunjukkan Masya Allah ya, sampai Masya Allah. Ini kalau di kitab yang lain, ada seorang tokoh tabi'in, kalau dia berdiri sholat malam, itu biasanya dia sholat itu berada di atas loteng. Karena sholat malam kenang dhuwur loteng, karena rumahnya tingkat, sehingga dia mendirikan sholatnya di atas. Nah, anak tetangganya yang kecil biasa bermain-main tatkala malam hari. Tetangganya itu memiliki anak kecil yang memiliki kebiasaan kalau malam hari dia keluar kemudian bermain, dan biasanya tetangganya itu juga bermain ke bagian atas loteng yang dimiliki rumahnya itu. Nah, suatu saat
Dia mengadu kepada ibunya, wahai ibu, apakah yang aku lihat setiap malam itu seperti tiang? Apakah itu betul-betul tiang, wahai ibu? Karena aku melihat tetangga kita, wahai ibu, setiap malam hampir-hampir itu seperti tiang yang tegak berdiri. Kata kemudian ibunya, sungguh dia sedang mendirikan sholat anak-anakku. Biasanya kalau dia mendirikan sholat, berdiri seperti itu sampai menjelang fajar. Nah, sinang tanggalnya darahnya di tiang. Masya Allah ya. Ini kalau melihat amal dia seorang Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kan bayangkan saja sekarang, Abu Bakar As-Siddiq dia dijamin masuk surga, tapi kemudian dia masih saja memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah. Bersamaan dengan itu sholatnya Masya Allah. Bersamaan dengan itu dia adalah sahabat yang terkenal. Bersamaan dengan itu dia memiliki julukan yang banyak. Bahkan julukannya itu menunjukkan dia adalah orang yang selamat dari neraka. Tapi bersama dengan itu pula, dia masih takut, masih menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya seorang Abu Bakar As-Siddiq menangis kepada Allah, kita seharusnya jauh lebih pantas untuk menangis kepada Allah. Dewek kudune, sing kudune akeh nangisnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek dewek kan malah ya, amal kurang. Kene ya. Aman menangis kepada Allahnya jarang. Kalaupun suatu saat menangis, tidak murni menangis karena Allah, karena murni menangisnya itu mendapat dorongan dari masalah problematika hidup yang dihadapi. Berpadu ambil bojone ya sholatnya kan nangis. Aslinya jadi itu nangis sama Allah, nangis kan berpadu ya. Aslinya itu seperti itu. Dan berikutnya wa utiya bitair, pernah didatangkan kepada Abu Bakar As-Siddiq seekor burung. Suatu saat Abu Bakar As-Siddiq yaitu didatangkan untuknya seekor burung ya. Lantas kemudian faqallabahu, kemudian dia membalik-balik burung itu. Kemudian burungnya itu dibalik-balik, dibolak-balik seperti ini. Lantas berikutnya summa qala, kemudian dia berkata, tidaklah hewan buruan yang ditangkap oleh pemburu. Tidaklah hewan buruan yang ditangkap oleh pemburu. Dan tidak pula yang ditebang minasyajarah dari pohon-pohon yang di atas bumi. Kecuali adalah, yaitu terdapat segala sesuatu yang disia-siakan dari tasbih-tasbih mereka. Kalimatnya seperti itu. Kata dia, tidaklah burung yang ditangkap oleh para pemburu, tidaklah pohon-pohon yang ditebang oleh penduduk bumi, kecuali ada tasbih yang disia-siakan. Kalimatnya seperti itu. Nah, kalau kita melihat perkataan Abu Bakar As-Siddiq ini, panjenengan lihat itu suratnya surat Nur. Surat An-Nur, surat Nur ayatnya ayat 41. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam tarau annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wa ta'ir safatin kullu qad'an lima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'aluna. Surat Nur ayat 41. Apakah kamu pernah memperhatikan, tidakkah kamu pernah memperhatikan sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala man fis samawati, apa saja yang di atas, yaitu apa saja yang berada di langit dan yang berada di bumi. Apa saja yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'ir, dan juga burung-burung yang mengembangkan sayapnya tatkala terbang, dia juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh tiap-tiap mereka, baik tumbuh-tumbuhan, hewan, ataupun segala apa saja yang ada di bumi, semuanya mengetahui bagaimana tata cara sholat-sholat mereka dan bagaimana tata cara tasbih-tasbih mereka. Allah maha mengetahui terhadap apa saja yang mereka kerjakan. Kalau kemudian seorang Abu Bakar As-Siddiq, dia berkata seperti itu karena tujuannya adalah ingin memberitahu kepada manusia, segala apa saja yang ada di langit dan di bumi ini semuanya bertasbih kepada Allah. Maka perlakukan semuanya itu sebagaimana layaknya makhluk seperti manusia. Sampai nggak nebang pohon, ya bismillah.
Seperti itu, engkau ditanduri mening. Sampai tatkala memelihara hewan, ya manusia ke dia. Artinya, beri kemudian dia beberapa hal yang memang menjadi kehidupan alami hewan itu. Contoh misalnya gini, kalau panjenengan bertanya, apakah boleh beternak burung? Jadi sampean uli tidak beternak burung. Padahal ada kalimat di dalam ayat Al-Quran, suratnya surat Al-An'am, ayatnya ayat 38. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabatin", dan tidaklah hewan melata yang ada di permukaan bumi ini, dan juga tidak pula hewan-hewan yang terbang atau burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, kecuali umamun amsalukum, kecuali umat seperti kalian. Hewan-hewan yang melata, burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, kecuali umat seperti kalian. Oleh karena alasan inilah, memelihara hewan seperti kemudian burung, ini harusnya disesuaikan dengan alam natural sebagaimana dia hidup di alam semesta. Misal contoh nek sampean ingin manu, yang jenengan ya dipakani, terus diwehi jodoh. Jadi seperti itu. Aja dikurungi sing apik, empane kebok, tapi kemudian ora diwehi jodoh. Kepriwe jajan? Sampean bayangna, sampean diwehi omah apik, gede, kolam renangnya mbak, kamarnya banyak di mana-mana, fasilitas rumah tangga semuanya ada. Ning sampean ora diwehi perempuan, kepriwe? Kenapa sampean? Pada bagai yang manuk, saman tatkala burung kemudian berada di sangkarnya, kemudian dia dikasih makan yang banyak, kemudian kurungannya juga bagus. Ning ana perempuan kepriwe jajan? Ora jodoh nih. Mungkin sampean berpikir, oh kan sing digolek berkicaunya. Sampean mungkin nggak tahu bahasa kicaunya. Boleh jadi berkicaunya itu kepengen goleki, ngundangi sing wedon. Maksudnya gue, kan kita tidak pernah mengetahui bahasa mereka. Boleh jadi mungkin kan goleki jodohnya. Mulanya ala ulama dulu, ada ulama dulu. Ulama dulu kalau suatu saat ada orang menangkap burung, dia beli. Begitu dibeli, lepaskan lagi. Sekalipun dia boleh memelihara hewan dengan catatan diperlakukan seperti alam natural hewan atau seperti alamnya hewan, ya seperti itu. Nah, sekalipun karena dengan alasan ayat tadi, itu ayat yang menunjukkan bahwa yang namanya hewan-hewan, burung yang terbang termasuk umat seperti panjenengan. Bulan ini kan banyak hadis Rasulullah yang Rasulullah mengkaitkan surga dan neraka berkaitan dengan hewan. Contohnya, ada orang yang masuk surga, masuk neraka hanya karena permasalahan kucing. Ada orang yang masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing. Karena kita tahu yang namanya memberi makan kepada hewan-hewan, ya tentunya berpahala. Sampai memiliki peliharaan, dikasih makan oleh jenengan, itu pahala. Masya Allah, seperti umat seperti panjenengan. Itu seperti itu maksudnya. Sehingga dia berkata seperti itu. Jangan sampai tasbihnya, jangan sampai kemudian ibadah hewan-hewan tersebut disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena kemudian kita manusia yang menyia-nyiakan mereka para hewan-hewan itu. Maksudnya seperti itu berkata Abu Bakar Siddiq. Dan berikutnya. Lantas qala li Aisyah, pernah suatu kali Abu Bakar Siddiq dia berkata kepada Aisyah. Aisyah berarti anaknya ya. Abu Bakar Siddiq pernah berkata kepada anak perempuannya Aisyah. Aisyah kan istrinya Rasulullah yang diperistri oleh Nabi. Itu tatkala usianya itu 7 tahun. Di bojonang Nabi, usia Aisyah pada itu 7 tahun. Kumpul kambi Nabi usia 9 tahun. Menjadi janda Rasulullah usia 18 tahun. Tapi kita tahu yang namanya istrinya Rasulullah tidak boleh diberistri oleh yang lainnya. Boleh dijuluki Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Karena permasalahannya itu, karena beliau mendapat julukan Ummul Mukminin, sehingga jandanya Rasulullah tidak boleh dinikahi oleh siapapun, dong ibunya orang beriman. Di samping itu, karena alasan yang kedua, karena alasan yang namanya jandanya Rasulullah tidak mungkin mau diperistri oleh manusia selain Nabi. Wah mungkin.
Karena dalam aturan fikih, sing jenengane perempuan nanti kumpul bersama di surga itu dengan suaminya yang terakhir. Menurut pendapat yang pertama, perempuan dia akan berkumpul di dalam surga dengan suaminya yang terakhir. Misal contohnya gini, seorang perempuan ditinggal meninggal oleh suaminya. Kalau dia ingin berkumpul lagi di dalam surga dengan suaminya yang pertama, menurut penjelasan yang pertama, maka dia tidak menikah lagi dengan alasan yang kumpul meninggal di suami itu. Tapi kalau suatu saat kemudian dia menikah lagi dengan suami yang lain, dengan laki-laki yang lain, maka dia akan berkumpul dalam surganya dengan suami yang kedua. Ini menurut pendapat yang pertama. Makanya Aisyah, orang mungkin diperistri oleh sahabat-sahabat Nabi, tidak mungkin kemudian dia mau, karena tahu nanti akan berkumpul bersama Nabi. Sekalipun pendapat yang kedua, seorang perempuan nanti akan ditawari. Misal contoh, seorang perempuan itu dia menikah sampai 3 kali, punya suami meninggal, kemudian punya suami lagi yang ketiga. Begitu mereka semuanya meninggal dan mereka empat-empatnya ini masuk surga semuanya, nanti perempuan itu ditanya, dengan siapakah kamu memilih akan berkumpul di dalam surga? Dia disuruh memilih di antara 3 suaminya itu. Itu kalau menurut penjelasan fikih ada 2 pendapat. Makanya kemudian dia dijuluki Ummul Mukminin. Wah, jadi janda lulus tahun coba. Lulus tahun isi nomor lah. Usinya ya. Lulus tahun zaman sih kan lulus Mei ya, nih. Dulu mana ya? Oh, Masya Allah ya. Masih kini saat ini ya. Itu seperti itu. Kemudian berikutnya, tatkala Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada anaknya itu Aisyah, ya bunaya, wahai anakku sayang. Abu Bakar berkata kepada anaknya, inni asabtu min malil muslimin, sesungguhnya ada padaku harta benda kaum muslimin. Tatkala dia kemudian berkata kepada anaknya itu Aisyah, sungguh wahai Aisyah, ada pada ayahmu ini harta benda kaum muslimin. Di mana harta benda kaum muslimin itu wujudnya adalah hadhil al-maba'ah, yaitu satu harta benda kaum muslimin yang ada pada wahai Aisyah, yaitu baju mantel pakaian yang biasa dipakai oleh orang Arab, perempuan terutama. Jenengannya pakaian ngaba adalah pakaian yang biasa dipakai wanita Arab. Tujuannya yang penghangat tubuh. Caranya ini ya, kalau caranya sih ya jaket, tapi jaket sing dawa itu. Apa nih bahasa nanggene? Apa ya? Bisa gue dah. Nah, lantas itu yang pertama. Yang kedua adalah itu bejana untuk wadah memerah susu. Berarti harta benda kaum muslimin yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq tatkala dia menjabat khalifah itu cuma 2. Satu, wujud teke mangkok atau wadah biasa untuk memerah susu. Kalau dia memerah susu diwadahi mengwadah, wadah mana gede. Yang kedua yaitu baju mantel yang biasa dipakai oleh kaum perempuan Arab, biasanya untuk baju penghangat. Nah, ini 2 harta benda kaum muslimin. Tatkala kemudian Abu Bakar As-Siddiq dia berkata kepada Aisyah, kemudian dia berkata menjelang pergantian khalifah, tatkala Abu Bakar As-Siddiq mau meninggal, dia berkata kepada anaknya, wa asyrini, wahai anakku, kembalikanlah, cepatlah kamu menuju Umar bin Khattab, kembalikanlah harta benda kaum muslimin ini, karena ini adalah harta benda kaum muslimin. Mereka pernah diwai jatah tatkala menjabat khalifah, ki mangkok itu wadah bejana untuk memerah susu, kan di baju itu 2 tok. Begitu dia pensiun mau meninggal, khalifah diganti Umar bin Khattab, lantas itu dikembalikan menuju harta benda kaum muslimin. Masya Allah ya. Nah, dia orang pikir bahwa mangkok paling kan ini ya. Dia masih seperti itu coba. Saking didorong rasa takutnya kepada Allah. Sing hebat maning Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah generasi setelah generasi sahabat. Dia termasuk khalifah keturunan Bani Umayyah.
khalifah yaitu Umar bin Abdul Aziz. Kalau ditarik nasabnya masih keturunan Umar bin Khattab. Kalau suatu saat dia tatkala menjabat khalifah, kalau ada datang tamu ke rumahnya, tamunya itu ditanya, "Wahai si tamu, kedatanganmu ke sini urusan negara atau urusan pribadi?" Kalau tamunya itu menjawab, "Itu aku datang ke sini adalah untuk urusan pribadi, bukan urusan negara." Maka tatkala dia tamunya itu mengatakan, "Aku datang ke sini untuk urusan pribadi," maka kemudian dia yaitu meniup lampu yang ada di depannya. Didamu, mati lampunya. Terus ditanya oleh tamunya, "Wahai khalifah, kenapa kemudian kau matikan lampu?" Kemudian dia menjawab, "Lampu ini milik negara. Lampu ini fasilitas negara. Aku tidak ingin menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi." Masya Allah ya, lampu teplok coba. Lampu deh, sampai seperti itu. Ini kan didorong rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kalau dia lewat Baitul Mal, pada saat itu Baitul Mal itu mendapatkan jizyah. Jizyah berarti pajak yang dibayarkan oleh orang kafir kepada pemerintahan muslim pada saat itu. Itu mendapatkan jizyah wangi-wangian, dan wangi-wangian itu ditaruh di Baitul Mal. Baitul Mal adalah sebuah tempat bulog, kalau saya katakan, tempat menyimpan harta benda kaum muslimin. Kalau Khalifah Umar bin Abdul Aziz lewat itu, setelah kemudian mendapatkan harta jizyah berwujud wangi-wangian, maka dia langsung kemudian menutup hidung. Nek liwat kono tutup hidungnya. Ditanya sama asistennya, "Kenapa wahai khalifah, tiap kali kemudian kau melewati Baitul Mal kau tutup hidungnya?" Kemudian dia berkata, "Aku tidak ingin menghirup wangi-wangian yang milik harta benda kaum muslimin untuk kepentinganku pribadi." Masya Allah ya, dengan pemimpin itu Masya Allah ya. Boleh kan dia ngomong mah, "Kiwam dunia biarbangi solin." Tegaknya dunia karena 4 perkara. Di antaranya karena bimadlil umaroi, karena adilnya para pemimpin. Ilmu ulama'i, karena ilmu-ilmu ulama. Dengan yaitu dermawannya orang-orang kaya dan dengan doanya orang-orang miskin. Dunia seperti ini maka tegak. Masya Allah ya. Bisa sampai seperti itu ya. Ngasih di pintu kayak gitu. Kan gak terpikir ya, gak terpikirkan oleh kita semua. Sampai seperti itu ya coba. Ini kan menunjukkan rasa takutnya kepada Allah tinggi. Riwayat singkat diantaranya terkait masalah bagaimana amalan dan rasa takut seorang Abu Bakar As-Siddiq.